Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam acara Renungan Tengah Minggu. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Gembala akan berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu karena di masa sulit seperti ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk sekali lagi berkali-kali merenungkan kebenaran firman Allah seperti makanan rohani yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, penyampai dari renungan juga diurapi Tuhan. Ada pewahyuan Allah baru bagi kami. Kami terima dengan penuh sukacita dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nikmati kuasanya terjadi, tetap setia dan layani Tuhan. Selamat malam saudara-saudara jemaat GPDI Gideon. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu lewat live streaming. Malam ini saya bawa firman Tuhan mengenai melewati krisis bersama Tuhan. Kita semua tahu saat awal kita memasuki tahun 2020 ini, kita dikejutkan oleh adanya Corona COVID-19. Dan virus ini dialami bukan saja bangsa kita, tetapi dialami juga oleh banyak negara-negara lain yang mengalami COVID ini, dan sehingga dampaknya sangat luar biasa, yang akibatnya banyak juga orang mengalami stres yang berat. Bahkan di luar sana banyak orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan, saudara. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi krisis ini untuk kita dapat melewati. Tentunya dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi dengan kekuatan Tuhan, bersama Tuhan akan mampukan saudara dan saya untuk dapat melewati krisis yang sedang melanda di seluruh dunia, saudara. Bahkan banyak juga orang-orang di luar sana. Kalau untuk pegawai banyak yang di PHK, ada juga yang mengalami gajinya dipotong. Tetapi buat pengusaha, baik pabrik, baik toko-toko, banyak juga yang mengalami kebangkrutan, saudara. Dan ini terjadi yang sangat global ya, saudara. Nah, di sini kita mari mau belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan bisa melewati krisis ini bersama Dia. Mari kita melihat kembali, kita perhatikan di tengah-tengah krisis apapun yang terjadi, kita lihat kembali Alkitab, saudara. Kita kembali ke Alkitab, ya. Kita tahu ini semua tidak lepas dari rencana Allah bagi umat manusia. Dan kalau kita belajar di dalam Alkitab, pada malam hari ini saya akan mengangkat dua contoh tokoh Alkitab untuk memberikan kekuatan juga buat saudara dan saya, di mana ketika ada kekeringan, ada krisis, Tuhan itu bisa mengelompokkan anak-anak Tuhan, membedakan anak-anak pilihannya untuk mampu melewati itu semua. Nah, kita coba buka di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-10. Kejadian 45 ayat yang ke-10.
Firman Allah berkata, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Ayat 11, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Di mana pada waktu itu saudara, ini Yusuf yang bicara ya saudara ya, terhadap saudara-saudaranya. Di mana waktu itu di tanah Mesir mengalami kelimpahan 7 tahun, kekeringan 7 tahun. Tetapi telah dilewati 2 tahun, masih ada 5 tahun lagi saudara. Kekeringan yang begitu berkepanjangan 7 tahun saudara. Kalau Indonesia saja baru mengalami belum 1 tahun, udah banyak orang-orang di luar sana mengeluh saudara. Mereka mengeluh, setambah hari tambah sulit. Orang usaha tambah hari tambah tidak ada jalan keluar. Dan pada masa itu juga bangsa Israel mengalami ini saudara. Tetapi kita melihat di sini sangat luar biasa. Tanah Goshen itu saudara, itu ada di tengah-tengah Mesir saudara. Dan Goshen ini adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Sehingga saudara, ternak-ternak keluarga daripada Yusuf terpelihara dengan baik karena banyak rumput di sana. Tuhan sedang membawa bangsa Israel, satu kelompok ini, waktu menghadapi kekeringan, bangsa Israel ini dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Saya terlalu percaya juga, saudara dan saya sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita juga sekalipun ada di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami krisis saudara, tapi kita di dalam bangsa ini ada anak-anak Tuhan yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan jaga, yang Tuhan pelihara dengan baik, seperti bangsa Israel pada waktu zaman Yusuf saudara. Nah, di sini kita boleh melihat ayat yang ke-6, firman Allah berkata, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ini sesuatu kondisi yang cukup berat saudara ya, cukup berat. Nah, tapi kita melihat di sini apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini terpelihara saudara. Tuhan akan buat satu kelompok seperti Yusuf dan keluarganya. Dikasih satu tempat yang subur. Goshen itu satu tempat, satu kota yang luar biasa saudara ya. Oleh sebab itu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan dalam kondisi kekeringan, dalam kondisi krisis, anak-anak Tuhan tetap terpelihara. Yang tanda kutip saudara ya, tentunya anak-anak Tuhan yang benar-benar dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu menaruh percaya akan janji Tuhan, maka orang-orang yang seperti itulah yang Tuhan bedakan saudara. Tuhan selalu menilik setiap hati kita. Dan
ini adalah cara kerja Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Ini satu pola, saudara. Polanya Tuhan. Dan Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan. Oleh sebab itu, mari saudara, kita selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap mengucap syukur. Karena Tuhan yang kita imanin adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Nah, kita juga belajar di dalam 1 Raja-Raja tentang cerita Elia di sungai Kerit, saudara. 1 Raja-Raja 17. Di sini juga kembali Allah membedakan orang-orang pilihannya, saudara. Oleh sebab itu mari jadikan diri kita orang pilihan Tuhan. Di sini kita baca ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Di sini kembali saudara berbicara kekeringan selama 3 tahun. Tidak turun hujan, saudara. Tetapi orang-orang pilihan Tuhan, Allah membawa Elia sembunyi di sungai Kerit, saudara. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa buat Elia. Kita baca ayat keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ayat 5, ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Elia dengar-dengaran atas perintah Tuhan. Di sini juga Tuhan mengingatkan saudara dan saya sebagai orang percaya, kalau kita mau menjadi umat-umat pilihan Tuhan, kita harus selalu dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan itu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Maka ketika ada kekeringan, ketika ada krisis, saudara dan saya akan diberikan di satu tempat yang subur, satu tempat yang diberikan segala apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Seperti Elia, Tuhan sediakan makanan, dan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sediakan bukan yang sembarangan, saudara. Tetapi Allah selalu memberi yang terbaik, yang berkualitas. Bukan seperti pemberian manusia terhadap kita. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, luar biasa. Tuhan menyediakan makanan yang berkualitas, yaitu daging dan roti, saudara. Di saat-saat ada kekeringan di luar, Tuhan menempatkan anak-anaknya, umat-umat pilihannya, di satu tempat yang berlimpah-limpah berkatnya. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan Tuhan ini menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan
supaya mereka melihat ada perbedaan di dalam kondisi krisis. Sama, kita semua ada di tengah-tengah bangsa ini mengalami, tetapi anak-anak Tuhan terpelihara, saudara. Nggak sampai minta-minta, tetapi kita malah menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya seperti seorang janda di Sarfat ini. Ketika apa yang dia lakukan, apa yang dia dengar dan dia lakukan, kita melihat mujizat Allah terjadi. Di saat krisis, di saat kekeringan loh saudara. Seorang janda Sarfat ini begitu mendengar perintah abdi Allah, dia lakukan. Coba kita baca ya. Ayat ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu untuk menjamin kehidupan orang-orang yang setia melayani Tuhan. Sekalipun dalam kekeringan, anak-anak Tuhan yang setia tidak pernah ditinggalkan. Tuhan banyak cara untuk menolong, untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup saudara dan saya. Dan sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Elia dengar-dengaran. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda seperti apa yang Tuhan firmankan. Sedang mengumpulkan kayu api, ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Belum selesai Elia minta minum, Elia masih minta lagi apa? Sepotong roti, saudara. Ayat selanjutnya, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, saudara. Ya, habis minta air minum, minta juga roti, saudara. Tetapi kenapa Elia sepertinya tega-tega amat ya? Ketemu seorang janda, dia malah minta air plus minta roti. Sepertinya tega, tapi tidak, saudara. Apa yang dilakukan Elia ini? Karena dia telah diperintahkan dan telah mendengar firman Tuhan. Suara Tuhan, pergilah engkau ke sana. Ada seorang janda di Sarfat. Dia hanya melakukan perintah Tuhan. Dan perempuan itu menjawab, demi Tuhan, dia gak berbohong. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ini seorang janda ini jujur, saudara ya. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini secara manusia, saudara ya. Kalau dia lakukan itu, dia katakan, habis gitu sudah selesai, dia pasti mati. Tetapi kita melihat di sini, sekalipun dalam kondisi kekurangan, buat hidupnya aja udah nggak cukup, saudara ya. Tapi dituntut lagi harus memberi kepada abdi Allah. Dan ayat selanjutnya 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Saudara, sekalipun kondisi krisis, mari kita mau lakukan sesuatu. Kalau memang itu perintah Tuhan yang telah menggerakkan hati kita untuk
melakukan sesuatu, untuk membagi sesuatu, baik kepada gereja lokal kita, baik kepada hamba-hamba Tuhan, baik kepada sesama kita, sesama saudara kekasih kita. Harus, saudara. Dan jangan takut. Firman Allah katakan apa yang kita lakukan sekalipun kita juga membutuhkan, ini menunjukkan satu sikap taat akan firman Tuhan. Sehingga janda ini melakukan. Karena abdi Allah tadi berkata, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia melangkah dengan iman. Dia lakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dan orang yang taat, Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu melimpahkan berkat-Nya. Dan Tuhan tahu persis orang-orang yang dapat bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah keliru, saudara. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Wow, keren, saudara. Bersama Tuhan luar biasa. Ya, bersama Tuhan luar biasa. Dan Tuhan tahu persis orang-orang yang dapat bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan tahu isi hati seseorang, tidak ada yang tersembunyi, saudara. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan gak ada hujan turun, saudara. Tetapi mujizat Allah terjadi ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Ketika kita taat kepada hamba-Nya. Oleh sebab itu, mari saudara, sekalipun bangsa kita lagi digoyang dengan COVID-19, saya terlalu percaya kita anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah dibiarkan, saudara. Apa yang kita bisa bagi saudara. Memang kita juga perlu. Bukan gak perlu. Perlu, kita butuh. Tapi mari saudara, kita membagi kepada saudara-saudara kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan, saya percaya mampu memberikan kekuatan buat saudara dan saya untuk tetap maju bersama Tuhan. Lewati kesukaran-kesukaran ini bersama Tuhan. Tetap andalkan Dia. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Tuhan, yang sangat peduli atas setiap umat-umat-Mu, yang selalu mengasihi Engkau, yang selalu taat kepada firman-Mu. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Khususnya Tuhan, keluarga gembala kami, jemaat-Mu GPDI Gideon, jemaat-Mu Karmel. Tuhan, Engkau tahu Tuhan keberadaan kami yang sedang ada di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang membuat banyak orang-orang di luar sana menderita, Tuhan. Tetapi hamba percaya lewat kebenaran firman-Mu ini mengingatkan kami kembali untuk tetap kuat bersama Engkau. Sehingga Tuhan, kami boleh belajar dari pribadi Yusuf, pribadi Elia, di mana Tuhan mereka waktu ada krisis di tanah Mesir, Engkau pelihara bangsa Israel, umat pilihan-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya pada masa-masa saat ini juga Tuhan
mengelompokkan kami, anak-anak ketebusan-Mu, untuk selalu terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapakku yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.